Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga semua masih tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan jurnal khusus yang keempat, yaitu jurnal penerimaan kas. Apa itu jurnal penerimaan kas? Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai. Nah, nanti uang tunai ini akan kalian peroleh melalui pembayaran piutang dagang maupun penjualan barang dagangan secara tunai. Kalau sebelumnya di jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, di sini jurnal penerimaan kas kalian gunakan jika kalian menjual barang dagangan secara tunai. Bagaimana bentuk jurnalnya? Sini hampir sama seperti bentuk jurnal sebelumnya. Ada kolom tanggal yang harus kalian isikan dengan tanggal transaksi, kemudian kolom keterangan, kolom ref, kemudian kolom debit yang dibagi menjadi dua kolom lagi, yaitu ada kolom kas dan kolom potongan penjualan. Nah, di kolom potongan penjualan ini nanti kalian isikan dengan potongan penjualan yang diperoleh si pembeli. Kemudian di kolom kas ini kalian isi dengan kas bersih yang kalian terima. Sedangkan untuk di kolom kredit di sini dibagi lagi menjadi 3 kolom. Pertama ada kolom piutang dagang. Kolom piutang dagang ini kalian isikan dengan jumlah piutang yang dimiliki. Kemudian kolom penjualan kalian isikan dengan jumlah penjualan barang dagangan yang kalian terima. Kemudian selanjutnya kolom serba-serbi. Di sini selain pembayaran piutang dagang dan penjualan barang dagangan, jika ada transaksi yang lain kalian masukkan di kolom serba-serbi. Selanjutnya, agar lebih paham kita lanjutkan dengan contoh transaksi jurnal penerimaan kas. Di sini ada transaksi penerimaan kas toko pelangi selama bulan Januari 2019. Untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari 2019 diterima pelunasan piutang dari UD Dinamika sebesar Rp29.250.000 dengan potongan 2%. Nah, bagaimana bentuk jurnal penerimaan kasnya? Ingat, sama seperti pembuatan jurnal-jurnal sebelumnya, yang pertama kalian harus membuat judul jurnalnya dari nama tempat usaha, nama jurnalnya, dan periode transaksinya. Di sini yaitu toko pelangi, kemudian jurnal penerimaan kas, periode Januari 2019. Untuk transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 2 Januari 2019. Di kolom tanggal kita isikan 2 Januari 2019. Transaksi ini kita menerima pelunasan piutang dari UD Dinamika. Jadi di kolom keterangan kita isi dengan UD Dinamika, di mana UD Dinamika melunasi piutangnya sebesar Rp29.250.000. Jadi kita dalam membuat jurnal penerimaan kas, alur pengisiannya kita mulai dari belakang. Jadi di kolom kredit dulu kita masukkan jumlah piutangnya yaitu sebesar Rp29.250.000. Kemudian dikatakan memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi jumlah piutang sebesar Rp29.250.000 ini kalian kalikan dulu dengan 2%, sehingga memperoleh hasil sebesar Rp585.000. Dan itu kalian masukkan di kolom potongan penjualan Rp585.000. Sehingga total kas bersih yang kalian terima yaitu jumlah piutang dagang kalian kurangi dengan jumlah potongan penjualan, sehingga masih tersisa sebesar Rp28.665.000. Ini untuk transaksi yang pertama. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 4 Januari 2019
di mana dijual secara tunai barang dagangan kepada koperasi serba usaha sebesar Rp5.500.000 dengan potongan sebesar 2%. Seperti apa bentuk jurnalnya? Nah, transaksi terjadi pada tanggal 4. Melakukan penjualan kepada koperasi serba usaha, di mana jumlah penjualannya sebesar Rp5.500.000. Di sini kolom piutang dagang kita kosongkan lebih dulu. Selanjutnya, pada kolom potongan penjualan sama seperti tadi, jumlah penjualan sebesar Rp5.500.000 ini kita kalikan dengan 2% sehingga diperoleh hasil Rp110.000. Sehingga kas bersih yang kalian terima yaitu sebesar Rp5.390.000. Ini untuk transaksi yang kedua. Selanjutnya 5 Januari 2019 diterima piutang dari toko Mandala sebesar Rp12.600.000. Bentuk jurnalnya yaitu transaksi pada tanggal 5. Kemudian memperoleh penerimaan piutang dari toko Mandala. Jumlah piutangnya senilai Rp12.600.000. Kemudian di sini tidak memperoleh potongan penjualan sehingga pada kolom potongan penjualan kita kosongkan di kolom kas. Sini artinya kas bersih yang kalian terima tetap jumlahnya yaitu Rp12.600.000. Selanjutnya 7 Januari 2019 diterima piutang dari UD Gunawan sebesar Rp35.100.000 dengan potongan 2%. Bentuk jurnalnya yaitu transaksi terjadi pada tanggal 7 Januari, di mana memperoleh pembayaran piutang atau penerimaan piutang dari UD Gunawan. Pembayaran piutangnya sebesar Rp35.100.000. Rp35.100.000. Kemudian dikatakan memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi Rp35.100.000 ini kita kalikan dengan 2%. Diperoleh hasil sebesar Rp702.000. Sehingga kas bersih yang kalian terima yaitu sebesar Rp34.398.000. 9 Januari 2019 diterima sebagian piutang dari PD Modern sebesar Rp18 juta. Bagaimana bentuk jurnalnya? Nah, di sini transaksi terjadi pada tanggal 9. Kemudian menerima sebagian piutang dari PD Modern yaitu sebesar Rp18 juta. Kemudian di sini dikatakan tidak memperoleh potongan. Jadi kas bersih yang keluar masih tetap sama yaitu sebesar Rp18 juta. 11 Januari 2019 dijual tunai barang dagangan kepada Ibu Susi sebesar Rp1.800.000 dengan potongan Rp180.000. Bentuk jurnal untuk transaksi tanggal 11, di mana melakukan penjualan barang dagangan kepada Ibu Susi,
yaitu senilai Rp1.800.000. Jadi untuk kolom piutang dagang kita kosongkan, dikatakan memperoleh potongan sebesar Rp180.000. Jadi total kas yang kalian terima yaitu sebesar Rp1.620.000. Selanjutnya 19 Januari 2019 diterima piutang dari UD Dinamika sebesar Rp30.975.000 dengan potongan 2%. Bagaimana bentuk jurnalnya? Transaksi terjadi pada tanggal 19, di mana kita memperoleh penerimaan piutang dari UD Dinamika, yaitu senilai Rp30.975.000 dan dikatakan memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi Rp30.975.000 kalian kalikan dengan 2% sehingga memperoleh hasil Rp619.500. Jadi total kas bersih yang kalian terima yaitu sebesar Rp30.355.500. Ini untuk transaksi yang ke-7. Kemudian 28 Januari 2019 dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp8.150.000. Seperti apa bentuk jurnalnya? Transaksi terjadi pada tanggal 28. Di sini pada transaksinya tidak dikatakan menjual barang kepada siapa, jadi pada kolom keterangan kita cukup isikan dengan penjualan tunai, di mana jumlah penjualannya yaitu sebesar Rp8.150.000. Jadi kolom piutang dagang kita kosongkan, kemudian tidak memperoleh potongan penjualan. Jadi kolom potongan penjualan kita kosongkan, kemudian langsung di kas yang kalian terima yaitu sebesar Rp8.150.000. Nah, untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2019 dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp5.446.000. Bagaimana bentuk jurnal untuk transaksi yang terakhir? Dimana transaksinya terjadi pada tanggal 30, sama seperti tadi, tidak dikatakan menjual barang kepada siapa, jadi keterangannya cukup dengan penjualan tunai, dimana penjualannya sebesar Rp5.446.000. Kolom piutang dagang kita kosongkan, tidak memperoleh potongan penjualan, jadi di sini juga kita kosongkan sehingga kas bersih yang kalian terima tetap yaitu sebesar Rp5.446.000. Ini untuk jurnal transaksi yang terakhir. Sekarang kalian hanya tinggal menjumlahkan dari masing-masing kolom ini. Dimulai dari total kas yang kalian terima selama periode bulan Januari sebesar Rp1.444.624.500. Kemudian total potongan penjualannya yaitu Rp2.196.500. Total piutang dagang yaitu sebesar Rp125.925.000. Kemudian total penjualan di sini ada Rp20.896.000. Jadi beginilah bentuk jurnal penerimaan kas untuk toko Pelangi selama periode bulan Januari 2019.
Semoga kalian semua bisa memahami cara pembuatan jurnalnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jurnal penerimaan kas. Semoga kalian paham terhadap materi yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu materi yang Ibu berikan. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Ibu tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi.